Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Gracia Sihombing. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan membawakan materi kelas 10 SMA, yaitu bab 1, Kekuasaan Negara Indonesia, dengan judul Kedudukan dan Fungsi LPK dan LPNK Negara Republik Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai ya. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari LPK dan LPNK negara RI. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kedudukan LPK dan LPNK negara RI. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi dan kewenangan LPK dan LPNK RI. Dan yang terakhir, yaitu keempat, siswa dapat menjelaskan klasifikasi LPK dan LPNK negara RI. Nah, langsung saja kita membahas yang pertama, menjelaskan pengertian LPK dan LPNK negara RI. LPK atau yang disebut dengan Lembaga Pemerintah Kementerian. Kementerian Indonesia atau disebut dengan nama resmi Kementerian Negara adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPK juga lembaga yang termasuk ke dalam unsur dari adanya kabinet. Sekarang kita akan membahas pengertian dari LPNK. LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikannya. Baiklah, kita masuk ke dalam indikator yang kedua. Menjelaskan kedudukan LPK dan LPNK Negara Republik Indonesia. Kita bahas yang pertama dulu, LPK. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang menyatakan: pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Kedudukan LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian ini berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat. LPNK diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yaitu nomor 103 tahun 2001, yaitu tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Sekarang kita masuk ke dalam indikator yang ketiga, menjelaskan fungsi dan kewenangan LPK dan LPNK. Kewenangan lembaga pemerintah kementerian atau yang kita sebut dengan LPK, kewenangan ini merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagaimana sebagai kepala negara, seperti: 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan udara. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, terdapat pada pasal 11 ayat 1. Ketiga, mengangkat suatu dewan pertimbangan
yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, terdapat pada pasal 16. Keempat, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, terdapat pada pasal 17 ayat 2. 5. Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR, terdapat pada pasal 24B ayat 3. Keenam, membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU, terdapat pada pasal 20 ayat 2 dan 4. Kewenangan Kementerian Negara Republik Indonesia. Pertama, mengkoordinasi pemberian pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, kewenangan harus sesuai dengan pada ketetapan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1, Perpres nomor 7 tahun 2015 menyatakan tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas dan fungsi LPK Negara RI. Pertama, pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya. Kedua, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya. Ketiga, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab di bidangnya. Keempat, pengawasan atas melaksanakan tugas di bidangnya. Kita masuk ke dalam tugas dan fungsi LPNK Negara RI. 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan. 2. Kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga. 3. Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita masuk ke dalam materi indikator terakhir, yaitu menjelaskan klasifikasi LPK dan LPNK Negara RI. Klasifikasi Kementerian Negara. Pertama, Kementerian Negara yang nomenklatur atau nama Kementerian Negara yang secara tegas disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945. Kedua, Kementerian Negara yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945. Ketiga, kementerian yang menanggulangi urusan pemerintahan dalam penanganan koordinasi, sinkronisasi program pemerintah. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. LPK atau Lembaga Pemerintah Kementerian. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 sebagai berikut. Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian tersebut terdiri atas Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. C. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kementerian tersebut yaitu 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2. Kementerian Perhubungan, 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 4. Kementerian Pariwisata. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. 2. LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Daftar lembaga non-kementerian yaitu ANRI, Bekraf, BI, BIG, BIN, Bakamla, BKN, BKKBN, BKPM, dan BMKG. Selanjutnya ada BNN, BNPB, BNPT, Basarnas, BNP 2 TKI, BPKP, Bapaten, BPOM, BPPT, Bappenas, BPN, BPS, BSSN, BSN, Batan, LAN, LIPI, LKPP, Lemhanas, Lapan, dan Perpusnas. Nah, sampai di sini dulu materi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan see you next time. Bye-bye!